Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira Lisdiani, mahasiswi FISIP UI Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan mencoba menjawab satu pertanyaan mengenai bagaimana efektivitas eksistensi Mercosur dan ANDEAN setelah terbentuknya UNASUR. Nah, UNASUR sendiri yaitu Union of South American Nations ini merupakan satu integrasi dari dua blok perdagangan tersebut, yaitu Mercosur dan ANDEAN. Nah, UNASUR ini merupakan satu intergovernmental body yang mengacu pada satu institusi yaitu Uni Eropa. Nah, UNASUR ini dibentuk sebagai suatu entitas menyeluruh guna mengikis duplikasi-duplikasi tujuan dari kelompok kepentingan, kemudian overlapping memberships, kemudian untuk mengkoordinasi sebuah integrasi dari berbagai level sebagai manifestasi tertinggi di Amerika Selatan. Nah, di samping itu, Mercosur dan ANDEAN sendiri memiliki tujuan-tujuan tersendiri bagi organisasinya, yaitu tujuan dari Mercosur sendiri diantaranya untuk mempersatukan dan memperkuat perekonomian negara-negara Amerika Selatan atau Amerika Latin agar menjadi lebih maju dan dapat menjadi tanding negara kawasan Amerika Utara, sekaligus menjadi perantara hubungan antara negara di kawasan Amerika Selatan ini, terutama dalam sektor ekonomi. Nah, Mercosur ini mencoba untuk mewujudkan custom unions dengan mencontoh model Uni Eropa. Di samping itu, ANDEAN sendiri memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk mempromosikan pembangunan yang seimbang, adil, dan harmonis antar anggota melalui integrasi ekonomi dan kerjasama sosial. Kemudian memfasilitasi partisipasi negara anggota dalam proses integrasi regional secara bertahap melalui Common Market Amerika Selatan. Nah, di sini ANDEAN mencoba untuk mengurangi kelemahan negara anggota dan membantu mengembangkan posisi mereka dalam ekonomi internasional. Nah, di sini ANDEAN berusaha untuk mengurangi kesenjangan pembangunan anggota-anggota negaranya. Kemudian di sini saya akan mencoba menjawab bagaimana efektivitas dan eksistensi dari ANDEAN dan Mercosur sendiri. Apakah kedua blok perdagangan tersebut itu sudah tidak berjalan lagi setelah terbentuknya UNASUR? Di sini Brazil sebagai negara terbesar atau terkuat di Mercosur ini menciptakan tingkat GDP yang lumayan besar, yaitu tingkatnya itu berada di tingkat ke-23. Nah, di sini Mercosur ini mencoba mengimprove status dari Mercosur sendiri dan bagaimana proving atau membuktikan bahwa dedikasi Mercosur sendiri terhadap integrasi regional dan stabilitas dari tujuan-tujuan Mercosur sendiri. Nah, eksistensi dari Mercosur sendiri dibuktikan oleh masih adanya negosiasi-negosiasi yang dilakukan oleh Mercosur. Di antaranya Mercosur sendiri mengadakan negosiasi atau juga mengadakan kerjasama dengan EU untuk mencapai suatu integrasi ekonomi dan kemajuan ekonomi negara-negara anggotanya. Di sisi lain, Mercosur sendiri masih mengadakan celebration untuk anniversary Mercosurnya. Jadi mereka masih mengadakan suatu acara untuk menyelenggarakan ulang tahun dari organisasinya mereka. Nah, tujuan dari Mercosur ini belum atau mungkin masih dalam progres untuk mencapai tujuan dari Mercosur ini. Terlihat
masih belum terciptanya tujuan-tujuan yang Mercosur sendiri inisiasikan, kemudian masih dilihat bahwa ini masih merupakan suatu work in progress, yaitu masih terlihat jelas bahwa Mercosur sendiri masih berupaya untuk mengintegrasikan ekonomi di Amerika Selatan, karena masih banyak kemiskinan atau kelaparan bahkan di Mercosur sendiri. Kemudian tetapi bagi beberapa negara di Mercosur ada pula yang mencapai GDP tertinggi atau mencapai tingkat GDP yang hampir tinggi, yaitu bagi Brazil sendiri, yaitu negara yang paling besar atau berpengaruh di dalam Mercosur. Yang terutama negara ini juga menginisiasikan akan terbentuknya UNASUR. Brazil berada di tingkat 23 GDP tertinggi di dunia. Di sisi lain, Mercosur sendiri masih mengadakan celebration untuk anniversary Mercosurnya. Jadi mereka masih mengadakan suatu acara untuk menyelenggarakan ulang tahun dari organisasinya mereka. Nah, tujuan dari Mercosur ini belum atau mungkin masih dalam progres untuk mencapai tujuan dari Mercosur ini. Terlihat masih belum terciptanya tujuan-tujuan yang Mercosur sendiri inisiasikan, kemudian masih dilihat bahwa ini masih merupakan suatu work in progress, yaitu masih terlihat jelas bahwa Mercosur sendiri masih berupaya untuk mengintegrasikan ekonomi di Amerika Selatan, karena masih banyak kemiskinan atau kelaparan bahkan di Mercosur sendiri. Kemudian tetapi bagi beberapa negara di Mercosur ada pula yang mencapai GDP tertinggi atau mencapai tingkat GDP yang hampir tinggi, yaitu bagi Brazil sendiri, yaitu negara yang paling besar atau berpengaruh di dalam Mercosur. Yang terutama negara ini juga menginisiasikan akan terbentuknya UNASUR. Brazil berada di tingkat 23 GDP tertinggi di dunia. Tetapi dikatakan bahwa Mercosur sendiri butuh untuk memperbaharui metodologinya guna untuk membuat tujuan-tujuan yang ingin dicapai itu menjadi lebih mudah. Dengan menggunakan substantial update of the conceptual framework yang lebih systematic approach of the issue of integrasi dari geografi regionalnya. Dikatakan pula bahwa Mercosur ini dikatakan butuh atau harus untuk memperbaharui metodologi dari Mercosur sendiri untuk mencapai kepentingan atau tujuannya guna untuk mempermudah dalam mencapai
konsep-konsep yang akan digunakan oleh Mercosur sendiri, yang kemudian lebih sistematis dan mudah tentunya untuk bagi integrasi dari regional geografi spacesnya. Kemudian adapun bukti eksistensi dari ANDEAN, yaitu ANDEAN masih melakukan kerjasama atau pertemuan-pertemuan setelah terbentuknya UNASUR di organisasinya. UNASUR itu terbentuk pada 2008 dan kemudian ANDEAN ini masih melakukan pertemuan atau kerjasama-kerjasama dan negosiasi dengan negara anggotanya setelah tahun-tahun berikut setelah UNASUR dibuat. Seperti pada tahun 2010 yaitu mengadakan pertemuan di Lima dan perekrutan negara di mana ada negara India yang mencoba untuk bergabung demi memperkuat hubungan politik dan ekonomi dan bekerja sama dengan ANDEAN itu sendiri. Demikian penjelasan dari saya mengenai efektivitas dan eksistensi dari Mercosur dan ANDEAN setelah terbentuknya UNASUR. Kemudian sebagai kesimpulan, efektivitas dan eksistensi ANDEAN dan Mercosur ini sebenarnya masih ada, tetapi masih berupa progres karena kemungkinan tujuan-tujuannya itu memiliki metodologi atau mekanisme yang sulit, kemudian menciptakan belum dapat mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Jadi sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.